Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube JRW Studio, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Seorang ibu tua renta tertatih membawa jajan pasar kesukaan putranya dari kampung halaman, merindukan pelukan hangat, namun hanya untuk menerima sebuah tendangan keras di dada. Tepat di keramaian aspal bandara, sang anak sukses menghempaskan raga rapuh yang dulu melahirkannya, membuang wanita suci itu demi sebuah gengsi dan kehormatan semu. Namun, azab pedih tidak pernah tertidur, dan pembalasan kontan segera menghantam hidupnya tanpa ampun di tempat yang sama. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Matahari baru saja menyembul di ufuk timur, memancarkan sinar jingga yang menembus sela-sela dinding bambu sebuah rumah reot di Desa Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Di dalam rumah yang beralaskan tanah liat itu, seorang wanita tua bernama Ibu Fatimah sudah terbangun sejak jam 2 dini hari. Tubuhnya yang kurus rapuh dibalut kain jarik usang yang warnanya sudah memudar termakan usia. Kedua tangannya yang kasar dan keriput dipenuhi bekas luka bakar kecil. Namun tangan itu tidak pernah berhenti bergerak, mengaduk adonan tepung singkong dan gula merah di atas tungku kayu bakar yang terus mengepulkan asap hitam tebal. Asap pekat itu membuat matanya yang mulai kabur terasa sangat perih, memancing air mata menetes turun melewati pipinya yang keriput. Namun Ibu Fatimah sama sekali tidak mempedulikan rasa perih itu. Demi menghidupi anak semata wayangnya, rasa sakit itu dilumat habis bersama harapan yang membubung tinggi ke langit malam. Ibu Fatimah adalah seorang janda miskin yang ditinggal mati oleh sang suami sejak belasan tahun yang lalu. Sejak hari kelabu itu, seluruh hidupnya sepenuhnya didedikasikan hanya untuk Aris, putra tunggal kebanggaannya. Aris adalah segalanya bagi Ibu Fatimah. Dia adalah pelipur lara di saat sedih, bintang penuntun di saat gelap, dan satu-satunya alasan mengapa wanita tua itu masih sanggup melangkahkan kaki telanjangnya di atas kerikil tajam kehidupan yang sangat kejam. Setiap hari tanpa mengenal hari libur, Ibu Fatimah membuat jajan pasar tradisional seperti getuk, tiwul, dan serabi pandan untuk dijajakan berkeliling dari kampung ke kampung. Keuntungan yang didapatkannya tidak pernah banyak, hanya cukup untuk membeli beberapa genggam beras putih dan menyisihkan sedikit keping uang receh ke dalam celengan bambu usang di bawah tempat tidurnya. Di sudut ruangan yang sempit, beralaskan tikar pandan yang sudah robek-robek di berbagai bagian, Aris sedang tertidur lelap. Pemuda itu memiliki wajah yang cerdas dan tampan, namun gurat ambisi yang sangat besar terlihat begitu jelas bahkan saat dia sedang memejamkan mata. Aris sangat membenci kemiskinan yang menjerat leher keluarganya. Dia benci melihat ibunya dihina oleh tetangga karena berpakaian kumal. Dia benci harus menahan rasa lapar saat uang penghasilan ibunya tidak cukup untuk membeli lauk pauk. Di dalam relung hatinya yang terdalam, tumbuh sebuah tekad yang sangat kuat untuk keluar dari lingkaran penderitaan ini. Namun tanpa disadari, lambat laun, tekad suci itu perlahan bercampur dengan rasa gengsi dan rasa malu yang teramat besar terhadap asal-usulnya sendiri. Saat jarum jam dinding berkarat itu menunjukkan angka 5 pagi, Aris terbangun karena mencium aroma harum serabi pandan yang baru saja matang. Dia bangkit dari tikar tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada ibunya, lalu berjalan malas menuju sumur tua di belakang rumah untuk membasuh mukanya. Ibu Fatimah hanya bisa memandangi punggung anak laki-lakinya itu dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kasih sayang tak terhingga. Wanita tua itu tersenyum simpul, mengucap syukur di dalam hati karena Allah masih memberikan nafas dan kesehatan yang sempurna kepada putra kesayangannya. Ibu Fatimah kemudian menata jajan pasar itu satu persatu ke dalam tampah bambu besar berukuran bundar, bersiap untuk pergi membelah kabut pagi demi menjemput rezeki. Langkah kaki Ibu Fatimah menyusuri jalanan desa yang masih sangat sepi dan tertutup kabut tebal. Suara sandal jepitnya yang sudah menipis bergesekan dengan aspal jalan yang berlubang-lubang. Dia mengetuk pintu demi pintu rumah tetangga, menawarkan barang dagangannya dengan suara yang ramah dan lembut, meskipun tubuh rentanya terasa sangat lelah menahan beban di atas kepala. Seringkali dia menerima penolakan yang dingin, bahkan tidak jarang ada warga yang menutup pintu rumah dengan kasar seolah-olah kehadirannya hanya membawa kesialan. Namun, Ibu Fatimah selalu mengusap dadanya,
bersabar, dan menyerahkan segalanya kepada Allah Sang Pemelihara alam semesta. Doa dalam hatinya tidak pernah putus, memohon agar jualan hari ini laku demi sesuap nasi untuk Aris. Menjelang sore hari, Ibu Fatimah melangkah pulang dengan membawa tampah yang sudah kosong dan beberapa lembar uang kertas yang sudah lusuh lecek. Langkah kakinya terasa jauh lebih ringan karena hari ini seluruh dagangannya habis tidak bersisa sama sekali. Di sepanjang jalan pulang, dia terus membayangkan wajah Aris yang pasti akan tersenyum lebar saat melihat ibunya membawa pulang lauk pauk yang enak untuk makan malam mereka. Ketika perlahan melangkah masuk melintasi pintu rumah, Ibu Fatimah mendapati Aris sedang duduk kaku di atas bangku kayu panjang dengan wajah yang sangat tegang. Di tangan pemuda itu, ada selembar kertas putih tebal dengan logo kampus besar yang tampak sangat resmi dan penting. Ibu Fatimah segera meletakkan tampah bambunya dengan sangat hati-hati, lalu perlahan mendekati anak kesayangannya. Wanita tua itu bertanya dengan suara lembut penuh keibuan, mempertanyakan surat apa gerangan yang sedang dipegang erat oleh Aris. Aris perlahan mendongakkan kepalanya. Matanya berbinar-binar penuh dengan gejolak ambisi yang seakan meledak-ledak. Dengan suara yang lantang dan sedikit gemetar menahan haru, Aris mengabarkan sebuah berita besar. Dia mengatakan bahwa dia baru saja menerima surat pengumuman resmi dari tukang pos. Aris dinyatakan lulus ujian seleksi masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri yang paling bergengsi di ibu kota Jakarta, yaitu Universitas Indonesia. Mendengar kabar luar biasa tersebut, air mata Ibu Fatimah langsung tumpah membasahi pipinya yang cekung dan layu. Tubuhnya luruh ke bawah. Dia bersimpuh di atas lantai tanah liat yang dingin, mengangkat kedua belah tangannya tinggi-tinggi ke arah atap rumah sambil berbisik lirik mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah sudi mengabulkan doa malam hamba yang hina ini. Ibu Fatimah merasa seolah-olah seluruh peluh pahit dan air matanya yang telah tumpah selama belasan tahun lamanya langsung terbayar lunas dalam satu kedipan mata. Anaknya, putra dari seorang janda penjual jajan pasar yang sangat miskin, sebentar lagi akan menjadi seorang mahasiswa terpelajar di kota metropolitan yang gemerlap. Namun sayang seribu sayang, kegembiraan yang meluap-luap itu ternyata tidak berlangsung lama. Aris segera meruntuhkan kebahagiaan murni ibunya dengan serangkaian kalimat berikutnya yang terasa bagaikan hantaman batu besar tepat di ulu hati. Aris menjelaskan dengan wajah panik bahwa biaya registrasi awal, uang pangkal gedung, dan biaya hidup selama bulan-bulan pertama tinggal di Jakarta sangatlah besar. Jumlah totalnya mencapai belasan juta rupiah. Sebuah deretan angka raksasa yang tidak pernah berani dibayangkan oleh Ibu Fatimah yang hanya berpenghasilan belasan ribu rupiah dalam sehari. Aris menatap ibunya dengan tatapan mata yang tajam dan menuntut, seolah-olah memaksa wanita tua itu untuk segera memikirkan jalan keluar dan menyodorkan uang itu saat itu juga. Ibu Fatimah hanya bisa terdiam seribu bahasa. Lidahnya keluh. Pandangan matanya beralih pelan ke sudut ruangan, menatap kosong ke arah celengan bambu tua yang tersimpan aman di bawah kolong tempat tidur. Dia tahu pasti, isi dari celengan itu tidak akan pernah cukup, bahkan hanya sekadar untuk membayar tiket kereta kelas ekonomi menuju Jakarta. Hatinya teriris pedih saat melihat wajah Aris yang seketika berubah muram, marah, dan sangat kecewa. Pemuda itu mulai mengeluh panjang lebar, merutuki nasibnya yang selalu sial karena terlahir dari rahim keluarga yang sangat miskin. Aris berteriak bahwa impian besarnya untuk merubah jalan hidup akan hancur berantakan malam ini juga, hanya karena masalah uang yang tidak dimiliki keluarganya. Mendengar setiap keluhan yang keluar dari mulut darah dagingnya sendiri, hati Ibu Fatimah hancur berkeping-keping menjadi debu. Dia sama sekali tidak rela jika dirinya menjadi penghalang bagi masa depan cerah Aris. Wanita tua renta itu menarik napas panjang dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian di ujung usianya. Dia memandangi wajah kesal Aris dengan tatapan mata yang penuh dengan lautan pengorbanan, lalu mengatakan sebuah keputusan bulat yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidup mereka berdua selamanya. Ibu Fatimah dengan suara mantap memutuskan untuk segera menjual sebidang sawah kecil yang berlokasi tepat di ujung desa. Sawah itu adalah satu-satunya harta warisan berharga peninggalan almarhum suaminya, yang selama bertahun-tahun ini hanya disewakan kepada orang lain demi menyambung nafas hidup mereka sehari-hari. Sawah kecil tersebut sebenarnya adalah benteng pertahanan terakhir keluarga ini.
Sawah itu adalah jaminan masa tua bagi Ibu Fatimah jika suatu saat nanti tubuhnya sudah lumpuh dan tidak kuat lagi berjalan memikul beban menjajakan kue. Namun demi Aris, demi selembar ijazah sarjana yang selalu diimpikan oleh anaknya, Ibu Fatimah sangat rela merobohkan benteng pertahanan tersebut tanpa keraguan sedikit pun di hatinya. Aris yang mendengar keputusan luar biasa dari ibunya, seketika langsung melompat dan bersorak kegirangan. Dia langsung memeluk tubuh kurus ibunya dengan sangat erat. Sebuah pelukan hangat yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah dirasakan oleh Ibu Fatimah. Wanita tua itu membalas pelukannya, tersenyum getir, mencoba menyimpan rapat-rapat kehangatan pelukan anaknya yang mungkin akan segera hilang menguap terbawa angin keras ibu kota. Keesokan paginya, tepat saat matahari mulai memanas, Ibu Fatimah berjalan mendatangi rumah besar milik seorang tuan tanah paling kaya di desa tersebut. Tujuannya hanya satu, menawarkan sawah warisannya. Tuan tanah yang memiliki sifat serakah dan licik itu tahu persis bahwa Ibu Fatimah saat ini sedang berada dalam posisi sangat terdesak butuh uang cepat. Menggunakan kelicikannya, dia menawar sebidang sawah subur tersebut dengan harga yang sangat tidak masuk akal, sangat jauh di bawah standar harga pasar yang seharusnya. Ibu Fatimah sempat memohon dengan berlinang air mata agar harganya dinaikkan sedikit saja demi menambah bekal bertahan hidup anaknya di kota Jakarta. Namun tuan tanah bertubuh gempal itu menolak mentah-mentah dengan wajah angker dan nada mengancam. Karena sudah tidak memiliki pilihan lain sama sekali dan waktu pendaftaran ulang yang semakin mepet, Ibu Fatimah akhirnya terpaksa menyetujui kesepakatan zalim tersebut dengan hati yang menangis terseduh-seduh meratapi nasib malangnya. Uang tunai hasil penjualan sawah itu pun akhirnya berpindah tangan. Setelah dipotong untuk sekedar biaya administrasi desa dan melunasi beberapa utang kecil di warung tetangga, sisa uang yang didapat langsung diserahkan seluruhnya tanpa sisa sedikit pun kepada Aris. Pemuda itu menerima tumpukan uang kertas itu dengan kedua mata yang berbinar-binar penuh dengan ketamakan duniawi. Dia sama sekali tidak mampu melihat darah, keringat, dan air mata ibunya yang melekat kuat pada setiap lembar uang tersebut. Di dalam pikirannya yang dangkal, tumpukan uang itu hanyalah tiket emas satu arah baginya untuk segera meninggalkan desa kumuh yang sangat dibencinya ini, demi memulai lembaran hidup baru yang serba mewah sebagai seorang anak kota yang dihormati. Hari keberangkatan yang mendebarkan pun akhirnya tiba juga. Pada malam terakhir sebelum Aris berangkat menuju stasiun kereta, Ibu Fatimah sama sekali tidak bisa memejamkan mata semalaman suntuk. Dia terus sibuk bergerak di dapur sempitnya, menyiapkan dan membuat jajan pasar kesukaan Aris dalam jumlah yang sangat banyak untuk dijadikan bekal di perjalanan panjang nanti. Dia dengan sangat teliti membungkus makanan-makanan tradisional itu menggunakan kain perca tua bermotif batik yang bersih, mengikat simpulnya dengan sangat kuat dan rapi agar isinya tidak tumpah dan rusak. Hati Ibu Fatimah hanya ingin memastikan bahwa anak lelakinya tidak akan pernah merasa kelaparan sedikitpun selama berada di dalam gerbong kereta kelas ekonomi menuju belantara kota besar. Di dalam kamar yang temaram diterangi lampu minyak, tepat setelah menyelesaikan sujud sholat malamnya, Ibu Fatimah memanggil Aris untuk duduk di dekatnya. Di atas hamparan sajadah tua yang benangnya sudah banyak terlepas, Ibu Fatimah memegang kedua belah tangan Aris dengan genggaman yang teramat erat, seolah-olah takut kehilangan. Wanita yang rambutnya sudah memutih itu menatap lurus ke dalam bola mata anaknya dalam-dalam, menembus jiwanya. Lalu, dia mulai memberikan petuah dan nasihat terakhirnya dengan suara parau yang terus bergetar hebat, karena menahan tangis perpisahan yang amat sangat menyiksa batin. Ibu Fatimah berpesan dengan sungguh-sungguh agar Aris selalu mengingat Allah dimanapun kakinya berpijak. Jangan pernah sekali-kali berani meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Dan yang paling utama, jangan pernah sedikit pun melupakan rumah Reo tempat di mana dia tumbuh besar. Ibu Fatimah memohon dengan sangat agar Aris tetap menjadi seorang pemuda yang rendah hati, bersahaja, dan tidak pernah melupakan ibunya yang sudah semakin tua dan rapuh menunggu di ujung desa ini. Jangan biarkan gemerlap lampu kota membutakan hati nuranimu. Aris yang saat itu nuraninya masih sedikit tersentuh oleh pengorbanan luar biasa sang ibu, seketika langsung merosot berlutut dan mencium punggung kaki Ibu Fatimah sambil terisak. Sambil menangis terseduh-seduh di atas pangkuan dan kaki ibunya, Aris mengucapkan sebuah ikrar janji yang terdengar sangat sakral dan meyakinkan. Aris berjanji dengan menyebut asma Tuhan bahwa dia akan belajar dengan sangat sungguh-sungguh, bekerja keras menjadi orang yang sukses raya,
dan akan segera kembali untuk membawa ibunya keluar dari jurang kemiskinan ini. Aris bersumpah dengan lantang di hadapan ibunya bahwa suatu hari nanti, dia pasti akan membelikan sebuah rumah yang sangat besar dan mewah untuk mereka tinggali berdua dengan nyaman di Jakarta kelak. Aris berjanji tidak akan pernah mengecewakan ibunya yang telah rela mengorbankan segalanya untuk kelancaran masa depannya. Mendengar janji manis itu, Ibu Fatimah menunduk lalu mencium kening Aris dengan penuhan cinta kasih yang tulus. Air matanya menetes deras membasahi wajah lelah anaknya. Wanita tua itu menaruh kepercayaan sepenuhnya pada janji manis yang baru saja diucapkan oleh putra tunggalnya. Dia sama sekali tidak pernah menyadari bahwa kota metropolitan Jakarta memiliki daya sihir magis yang sangat dahsyat untuk memutarbalikkan hati seorang anak manusia, mampu merubah janji suci menjadi pengkhianatan yang paling keji, dan dengan kejamnya mengubah sosok anak yang berbakti menjadi seorang iblis berhati batu yang tega menginjak-injak harga diri ibu kandungnya sendiri tepat di tengah keramaian. Suara peluit kereta api menggema nyaring membelah hiruk-pikuk suasana pagi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kereta kelas ekonomi yang membawa ratusan jiwa penuh harapan dari berbagai daerah itu, akhirnya berhenti dengan decitan besi yang memekakan telinga. Dari salah satu pintu gerbong yang berdesakan, turunlah sosok pemuda desa dengan langkah kaki yang ragu-ragu namun matanya memancarkan percikan ambisi yang menyala-nyala. Aris telah tiba di tanah impian. Di tangan kanannya, dia menggenggam erat sebuah tas kain kusam yang berisi beberapa potong pakaian usang, sementara di tangan kirinya, dia mendekap dengan sangat hati-hati sebuah bungkusan kain perca bermotif batik. Bungkusan itu berisi jajan pasar buatan ibunya. Satu-satunya harta paling berharga yang mengikat benang batinnya dengan kampung halamannya di Pracimantoro, Wonogiri. Udara panas dan polusi ibu kota langsung menyergap paru-parunya. Sangat berbeda dengan udara pagi yang sejuk dan bersih di desanya. Aris memandang takjub ke sekelilingnya. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi menembus awan. Lautan kendaraan bermotor yang saling berpacu mengeluarkan suara bising tak kenal henti, serta lautan manusia yang berjalan tergesa-gesa dengan wajah-wajah dingin tanpa ekspresi. Semuanya terasa sangat asing sekaligus sangat memukau bagi seorang anak desa miskin seperti dirinya. Di dalam hatinya, Aris kembali membisikkan janji sucinya. Dia berjanji kepada Allah Sang Maha membolak-balikan hati, bahwa dia akan menaklukkan kerasnya kota ini, meraih gelar sarjana di Universitas Indonesia, dan kembali untuk mengangkat derajat ibunya yang sedang menderita di desa. Bulan-bulan pertama di daerah rumah kos murah yang terletak di kawasan Kukusan, Depok, adalah masa-masa yang sangat berat dan penuh dengan air mata. Aris belajar dengan sangat giat siang dan malam hingga kedua matanya cekung kurang tidur. Setiap kali rasa rindu kepada ibunya datang menyiksa dada, dia akan membuka bungkusan kain perca itu dengan tangan gemetar. Dia akan memakan jajan pasar yang sudah mulai mengeras itu sedikit demi sedikit sambil terisak menangis membayangkan wajah lelah Ibu Fatimah yang sedang mengaduk adonan di depan tungku berdebu. Jajan pasar itu adalah pengingat akan sebidang sawah yang telah dikorbankan. Pengingat akan peluh dan darah sang ibu demi menyambung nafas masa depannya. Aris bertekad untuk tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan luar biasa tersebut. Namun sayangnya, jajan pasar itu pada akhirnya habis juga tak bersisa. Seiring dengan pudarnya idealisme di dalam dada sang pemuda desa. Memasuki semester kedua perkuliahan, realita kehidupan sosial kampus metropolitan mulai menghantam mental Aris dengan sangat telak. Dia mulai menyadari betapa jauhnya jurang pemisah antara dirinya dengan mahasiswa lain yang berasal dari kalangan atas. Teman-teman sekelasnya adalah anak-anak dari pejabat negara, pengusaha sukses, dan orang-orang kaya raya yang datang ke kampus mengendarai mobil mewah keluaran terbaru. Mereka selalu memakai pakaian bermerek mahal, sepatu kulit yang mengkilap, dan menggunakan jam tangan mewah yang harganya mungkin bisa untuk membeli 10 petak sawah milik ibunya. Setiap kali jam kuliah selesai, teman-temannya selalu berkumpul dan bercengkerama di kafe-kafe mewah yang berada di kawasan Kemang atau Senopati, menghabiskan uang ratusan ribu rupiah hanya untuk segelas kopi dingin dan sepotong kue kecil. Sementara itu, Aris hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, segera bergegas kembali ke kamar kosnya yang sempit dan pengap untuk menanak nasi putih dan memakan tempe goreng yang sudah dingin. Tas usang dan sepatu kanvasnya yang sudah robek di bagian ujung mulai menjadi bahan bisik-bisikan dan tatapan merendahkan dari beberapa teman satu jurusannya. Aris merasa sangat kerdil, hina,
dan sangat tidak berharga di tengah lautan kemewahan yang menyilaukan mata itu. Disinilah awal mula bibit penyakit hati itu mulai tumbuh subur dan menggerogoti akar nuraninya. Rasa gengsi yang teramat besar perlahan-lahan mengalahkan rasa syukurnya. Suatu sore yang naas, saat sedang mengerjakan tugas kelompok di salah satu perpustakaan kampus, seorang teman wanitanya yang berasal dari keluarga konglomerat bertanya dengan nada meremehkan tentang latar belakang keluarga Aris. Teman itu bertanya apa pekerjaan orang tuanya di desa. Tepat pada detik itulah, setan membisikkan tipu daya yang sangat memabukkan ke dalam telinganya. Aris merasakan ketakutan yang luar biasa jika dia akan dijauhi dan ditertawakan jika dia jujur mengatakan bahwa ibunya hanyalah seorang janda penjual jajan pasar keliling yang miskin. Maka, demi menyelamatkan harga diri semuanya, sebuah kebohongan besar akhirnya terucap dari mulut pemuda itu. Dengan wajah yang dibuat setenang mungkin, Aris mengarang sebuah cerita palsu. Dia mengatakan bahwa almarhum ayahnya adalah seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit yang cukup sukses di daerah Jawa Tengah, dan ibunya adalah seorang wanita sosialita yang sibuk mengurus bisnis keluarga. Kebohongan pertama itu meluncur dengan mulus, dan seketika langsung mengubah pandangan teman-temannya. Mereka mulai menghargai dan menerimanya ke dalam lingkaran sosial kelas atas tersebut. Aris merasakan sebuah kepuasan semu yang sangat memabukkan. Namun dia tidak sadar bahwa satu kebohongan pasti akan melahirkan ribuan kebohongan lainnya yang kelak akan mencekiknya hingga mati. Semenjak hari itu, kehidupan Aris berubah 180 derajat. Demi menjaga citra palsu dan status sosial bohongannya, Aris mulai mencari pekerjaan sampingan sebagai asisten peneliti dan pekerja paruh waktu di sebuah perusahaan acara ternama di Jakarta. Namun ironisnya, seluruh uang hasil keringatnya itu sama sekali tidak pernah dikirimkan sepeser pun ke kampung halamannya. Tidak pernah ada wesel pos yang dikirimkan untuk Ibu Fatimah. Seluruh uang hasil kerja kerasnya itu justru dia hambur-hamburkan habis-habisan untuk membeli pakaian-pakaian bermerek, parfum mahal, dan aksesoris mewah agar dia bisa terlihat pantas bersanding dengan teman-teman kayanya. Dia rela menahan lapar di kosan asalkan bisa ikut berkumpul di restoran mahal sesekali, memamerkan gaya hidup palsu yang sama sekali bukan miliknya. Sementara itu, nun jauh di ujung desa Pracimantoro sana, penderitaan Ibu Fatimah semakin hari semakin bertambah parah dan mencekik leher. Tanpa adanya lahan sawah yang bisa disewakan untuk menopang kehidupan sehari-hari, wanita tua itu harus memeras keringat bekerja 2 kali lipat lebih keras melebihi batas kemampuan tubuh rentanya. Karena tenaga untuk membuat jajan pasar sudah semakin berkurang, Ibu Fatimah kini terpaksa mengambil pekerjaan kasar tambahan sebagai buruh cuci pakaian di rumah-rumah tetangga yang lebih mampu. Sejak pagi buta dia harus merendam tangannya ke dalam air sabun yang dingin dan panas bergantian, menyikat kain-kain kotor hingga jari-jarinya melepuh dan kapalan. Siang harinya, dia akan masuk ke dalam hutan di pinggiran desa untuk mencari kayu bakar basah yang bisa dijual ke pasar dengan harga yang sangat murah. Tubuh kurus Ibu Fatimah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan kronis. Wajahnya semakin tirus, matanya semakin cekung ke dalam, dan keriput di dahinya semakin bertambah banyak seiring dengan beban pikiran yang terus bertumpuk. Batuk-batuk kering mulai sering menghantuinya di malam hari yang dingin, membuat dadanya terasa sesak dan nyeri. Terkadang, ada bercak darah merah yang menempel di sapu tangan kumalnya setiap kali dia terbatuk keras. Namun wanita suci itu sama sekali tidak pernah mempedulikan rasa sakit yang mendera tubuhnya. Di dalam benaknya hanya ada satu nama yang selalu dia sebut dalam setiap sujud panjangnya. Ya Allah, lindungilah anak hamba Aris di perantauan sana. Satu-satunya pelipur lara bagi Ibu Fatimah di tengah penderitaan yang tak berujung itu adalah menunggu kabar dari darah dagingnya. Setiap hari Minggu pagi, dengan tertatih-tatih menahan sakit di persendian kakinya, Ibu Fatimah akan berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju sebuah warung telepon umum atau wartel satu-satunya yang ada di kantor balai desa. Dia akan duduk berjam-jam di bangku kayu panjang yang berdebu itu, menggenggam erat secari kertas kumal bertuliskan nomor telepon kos Aris. Dia rela menahan rasa lapar dan haus seharian penuh demi menunggu giliran untuk bisa memutar nomor putranya. Namun sayang beribu sayang, harapan seorang ibu yang tulus itu selalu bertepuk sebelah tangan. Pada bulan-bulan pertama, Aris memang masih mau mengangkat teleponnya, meskipun suaranya terdengar sangat terburu-buru dan dingin.
Namun seiring berjalannya waktu dan semakin dalam Aris tenggelam dalam gemerlap dunia palsunya, pemuda itu mulai merasa sangat terganggu dengan panggilan telepon dari ibunya. Suara ibunya yang bergetar penuh kerinduan dari seberang pulau, perlahan-lahan berubah menjadi suara bising yang mengancam kehormatan palsu yang sedang mati-matian dia bangun. Puncaknya terjadi pada suatu malam minggu yang diguyur hujan deras. Saat itu Aris sedang mengadakan pesta perayaan ulang tahun salah satu teman kayanya di sebuah klub malam yang sangat eksklusif di daerah Jakarta Selatan. Dentuman musik elektronik terdengar memekakan telinga, diselingi dengan tawa riang dan dentingan gelas minuman mahal. Tiba-tiba, telepon genggam keluaran terbaru milik Aris berdering nyaring. Di layar yang menyala terang itu, tertera sebuah nomor tidak dikenal dengan kode wilayah Jawa Tengah. Aris tahu pasti bahwa itu adalah panggilan dari wartel desa, panggilan dari ibunya yang miskin. Dengan perasaan kesal dan malu karena beberapa teman melihat layar ponselnya, Aris menjauh dari kerumunan dan mengangkat telepon tersebut di sudut ruangan yang sepi. Dari seberang sana, terdengar suara Ibu Fatimah yang terisak tangis bercampur batuk yang sangat parah. Wanita tua itu dengan suara memelas mengabarkan bahwa atap rumah bambu mereka ambruk diterjang angin badai semalam, dan dia bermaksud meminjam sedikit uang hasil kerja sambilan Aris untuk sekedar membeli asbes murah penutup atap agar dirinya tidak kehujanan saat tidur. Bukannya merasa iba dan sedih mendengar kabar penderitaan wanita yang telah melahirkannya, amarah Aris justru meledak layaknya gunung berapi. Rasa malu dan gengsi yang sudah menguasai ubun-ubunnya membuat dia gelap mata dan kehilangan akal sehat. Dengan suara setengah berbisik namun penuh dengan penekanan yang sangat kasar, Aris membentak ibu kandungnya sendiri dari balik gagang telepon. Dia membentak dengan kejam, menyuruh ibunya untuk berhenti menelepon dan berhenti mengganggu kehidupan pribadinya yang sudah sukses. Aris berteriak bahwa dia sangat malu memiliki ibu yang selalu meminta-minta dan tidak tahu diri. Kalimat beracun itu meluncur begitu saja dari mulut sang anak durhaka, memutus urat nadi kasih sayang yang selama ini dirawat dengan air mata. Aris kemudian langsung mematikan sambungan telepon tersebut dengan kasar. Belum puas dengan kekejamannya, malam itu juga Aris langsung melepaskan kartu telepon miliknya, mematahkannya menjadi dua bagian dengan jari-jarinya, dan membuangnya ke dalam tempat sampah kotor di sudut klub malam tersebut. Bersamaan dengan patahnya kartu telepon itu, Aris telah dengan sengaja memutus seluruh jembatan komunikasi, mengubur masa lalu kelamnya dalam-dalam, dan membuang wanita tua malang itu dari dalam daftar kehidupan menterengnya. Gemerlap ibu kota telah benar-benar menelan habis hati nuranimu Aris, mengubahmu menjadi monster tanpa perasaan, tanpa menyadari bahwa air mata seorang ibu yang terzalimi adalah doa yang paling cepat menembus langit ketujuh. Bab 3. Kesuksesan semu dan kabar yang mengoyak luka. 5 tahun waktu berlalu sejak sambungan telepon malam berdarah itu terputus dengan paksa. Waktu yang berjalan sangat lambat dan menyiksa bagi seorang ibu tua di desa, namun terasa terbang begitu cepat bagaikan kilat bagi seorang pemuda ambisius di ibu kota. Aris telah berhasil menyelesaikan masa studinya di Universitas Indonesia dengan predikat kelulusan yang paling tinggi. Otaknya yang cemerlang memang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Namun, ada sebuah rahasia gelap yang sangat menjijikkan yang menodai hari bahagianya tersebut. Pada hari upacara perayaan wisuda yang seharusnya menjadi momen penghormatan suci bagi orang tua yang telah berjuang, Aris melakukan sebuah dosa besar yang sangat tidak termaafkan. Demi menjaga rapat-rapat kebohongan status sosialnya di hadapan puluhan teman-teman borjuis dan kekasih perempuannya yang berasal dari keluarga kaya raya, Aris dengan kejam dan sadar menyewa sepasang suami istri dari sebuah agen pemeran pengganti di daerah Jakarta Selatan. Sepasang orang tua palsu itu didandani dengan sangat apik menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat mewah dan tumpukan perhiasan emas yang berkilauan menyilaukan mata. Mereka dibayar mahal untuk berpura-pura menjadi ayah dan ibu kandung Aris di depan publik, menebar senyum palsu di depan kilatan lampu kamera para wartawan kampus, dan menerima ucapan selamat dari para guru besar dan jajaran rektorat. Sementara itu, ibu kandung aslinya yang telah rela menjual sebidang sawah demi membiayai bangku kuliahnya, dibiarkan membusuk sendirian di gubuk reot tanpa pernah tahu bahwa anak kebanggaannya telah resmi menyandang gelar sarjana. Sungguh sebuah pengkhianatan anak manusia yang mengoyak batas-batas kewarasan nurani. Setelah resmi lulus, karir Aris melesat naik secepat anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Berkat kelicikan akal bulusnya, pesona wajahnya yang tampan,
dan kepintarannya bermanis mulut menjilat para atasan, dia langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan multinasional raksasa yang berkantor pusat di kawasan Gedung Pencakar Langit Sudirman, Jakarta Pusat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun bekerja, dia sudah diangkat menjadi seorang manajer tingkat atas yang memiliki kuasa membawahi puluhan karyawan. Pendapatan bulanannya mencapai puluhan juta rupiah. Dia kini tinggal di sebuah unit apartemen mewah berfasilitas lengkap di jantung kota, mengendarai mobil sedan sport buatan Eropa keluaran terbaru, dan membalut tubuhnya dengan setelan jas rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan biaya makan ibunya selama bertahun-tahun di kampung. Aris telah benar-benar menjelma menjadi sosok elit ibu kota yang sombong, angkuh, dan berdarah dingin. Hatinya telah membeku dan mati rasa, tertutup sangat rapat oleh tebalnya dinding kesombongan duniawi. Dia bahkan sedang menyusun rencana untuk segera melangsungkan pesta pernikahan yang sangat megah dengan kekasihnya di sebuah aula hotel bintang 5, tanpa sedikit pun terbersit niat untuk mengundang atau sekedar memberitahu keberadaan ibunya. Sementara itu, pemandangan yang sangat kontras dan menyayat hati sedang terjadi nun jauh di desa Pracimantoro. Ibu Fatimah kini hidup sebatang kara dalam kondisi kemiskinan yang sangat memprihatinkan dan mengancam nyawa. Setelah atap rumah bambu peninggalan suaminya benar-benar ambruk rata dengan tanah diterjang badai ganas 5 tahun yang lalu, wanita malang tak berdaya itu terpaksa menumpang hidup di sebuah gubuk kecil yang dulunya adalah bekas kandang kambing milik tetangganya yang masih memiliki sisa belas kasih. Gubuk kumuh berukuran sempit itu hanya berdindingkan anyaman daun kelapa yang sudah mengering dan berlubang-lubang di sana-sini, sama sekali tidak mampu menahan hembusan angin malam pegunungan yang berhembus menusuk hingga ke sumsum tulang. Kondisi kesehatan fisik Ibu Fatimah pun semakin hari semakin memburuk dan mengkhawatirkan. Penyakit radang paru-paru parah yang dideritanya tidak pernah sekalipun diobati dengan perawatan medis yang layak, karena dia sama sekali tidak memiliki uang untuk pergi berobat ke pusat kesehatan masyarakat. Tubuh rentanya kini hanya menyisakan lembaran kulit keriput yang membalut tulang punggungnya yang sudah mulai membungkuk tajam. Rambutnya telah memutih seluruhnya, rontok parah, dan menipis. Serangan batuk berdarah seringkali membangunkannya secara paksa di sepertiga malam terakhir, memaksanya meringkuk kesakitan di atas tikar pandan. Namun anehnya, di sela-sela rasa sakit yang mencabik-cabik rongga dadanya, bibir keriput yang pucat itu tidak pernah lelah merapal untayan doa. Dalam setiap tetes air mata panas yang jatuh membasahi atas sajadah usangnya, Ibu Fatimah masih saja memohon dengan tulus kepada Allah Sang Pemilik Kehidupan. Ya Allah, lindungilah anak hamba Aris dimanapun dia berada. Jangan biarkan kesulitan menyentuh jalan hidupmu. Jika ada dosa yang dia perbuat, biarkan hamba ibumu ini yang menanggung seluruh hukuman dan penderitaannya. Doa seorang ibu yang teraniaya dan tak berdosa itu terus mengangkasa menembus sunyinya malam, membelah lapisan awan gelap, dan langsung mengetuk pintu langit yang paling tinggi. Dan langit pun akhirnya mulai bergerak menjawab doa itu dengan cara yang sangat tidak pernah terduga oleh nalar manusia. Sebuah takdir besar mulai dirajut benang demi benang oleh alam semesta, untuk mempertemukan kembali dua anak manusia yang telah lama terpisah oleh bentangan jarak geografis dan tingginya gunung kesombongan. Suatu sore hari yang teduh di pelataran balai desa, seorang pemuda bernama Budi yang baru saja pulang merantau dari kota Semarang sedang asyik berkumpul bercengkerama dengan beberapa warga desa lainnya. Budi dengan bangga sedang memamerkan perangkat telepon pintar layar sentuh keluaran terbarunya kepada warga yang penasaran. Menggunakan jaringan internet desa, dia memutar sebuah tayangan video berita bisnis terkini dari sebuah kanal berita televisi nasional terkemuka. Dalam layar kecil bercahaya itu, tampak sebuah liputan khusus mengenai sebuah proyek raksasa pembangunan kawasan industri bertaraf internasional yang akan segera dibangun di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dan di titik waktu itulah semuanya kembali bermula. Kamera wartawan yang meliput berita itu tiba-tiba menyorot dengan sangat jelas wajah seorang eksekutif muda berpakaian jas rapi yang sedang memberikan keterangan pers dengan gaya yang sangat percaya diri dan berwibawa. Warga desa yang tadinya asyik melihat layar itu seketika terdiam kaku dan saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan campur kaget. Mereka semua sangat mengenali garis wajah dan bentuk mata pemuda di dalam layar itu. Itu adalah wajah Aris. Budi dengan suara lantang dan penuh semangat membacakan teks berita yang berjalan cepat di bagian bawah layar. Berita penting itu menyebutkan bahwa rombongan pejabat eksekutif dari perusahaan besar asal Jakarta,
yang dipimpin langsung oleh manajer muda brilian bernama Aris, dijadwalkan akan tiba di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani di Kota Semarang pada hari Minggu lusa untuk menghadiri acara peresmian pembukaan proyek raksasa tersebut. Kabar yang sangat mengejutkan itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut menyusuri lorong-lorong desa bagaikan jilatan api yang membakar habis padang rumput kering di musim kemarau, hingga akhirnya kabar itu sampai masuk menembus celah anyaman bambu ke telinga Ibu Fatimah yang sedang terbaring lemah di dalam gubuknya. Mendengar nama Aris disebut akan datang menginjakan kaki ke Kota Semarang, sebuah kota besar yang sangat mungkin ditempuh dengan perjalanan darat dari arah desanya, Ibu Fatimah seketika bangkit berdiri dari dipan bambunya. Rasa sakit di dadanya seketika menguap begitu saja tertiup angin, langsung digantikan oleh ledakan hormon kebahagiaan yang luar biasa dahsyat. Matanya yang sudah rabun kembali berbinar-binar menyala sangat terang. Anakmu akan pulang ke tanah Jawa. Aris, anak kebanggaanmu akan segera datang. Itu adalah satu-satunya susunan kalimat yang terus berputar-putar di dalam kepalanya yang pening. Dia sama sekali tidak mempedulikan fakta menyakitkan bahwa anaknya belum membalas pesannya selama bertahun-tahun lamanya. Dia juga sudah benar-benar melupakan rasa sakit akibat bentakan kasar di telepon waktu itu. Kasih sayang tanpa syarat seorang ibu selalu menemukan 1000 jalan untuk memaafkan kesalahan besar anakmu. Pada malam hari itu juga, dengan mengumpulkan sisa-sisa serpihan tenaga yang dia miliki di tubuhnya, Ibu Fatimah mulai tertatih-tatih mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat jajan pasar. Dia nekat menukar satu-satunya barang berharga miliknya, yaitu sebuah cincin perak peninggalan almarhum ibunya di pasar malam kecamatan, demi mendapatkan uang untuk membeli tepung singkong, gula merah, dan kelapa parut. Dia memiliki tekad bulat ingin membuatkan getuk dan serabi kesukaan Aris yang rasanya paling lezat. Dia menghabiskan waktu sepanjang malam dengan berdiri mengaduk adonan berat di atas tungku yang berasap, sambil tersenyum membayangkan wajah bahagia anak kesayangannya saat menyantap kue buatannya nanti. Dia kembali membuka dasar lemarinya, mengambil kain perca bermotif batik tua yang sudah dia simpan dan rawat dengan sangat rapi. Kain yang sama persis bentuknya dengan yang dia gunakan 5 tahun lalu saat mengantar Raga Aris ke stasiun kereta. Dia membungkus kotak berisi jajan pasar itu dengan sangat hati-hati, mengikat simpul kainnya dengan balutan penuh doa keselamatan dan lautan harapan. Keesokan paginya, jauh sebelum matahari berani menampakkan sinarnya, Ibu Fatimah telah berdiri tegap di pinggir jalan raya lintas desa dengan menenteng sebuah tas rajut kusam dan mendekap erat bungkusan kain perca di pelukannya. Tubuhnya yang gemetar kedinginan menahan embusan angin pagi dibalut dengan sebuah kebaya berwarna merah tua yang warnanya sudah memudar dan dipenuhi jahitan tambalan. Pakaian terbaik yang dia miliki saat ini, dipadukan dengan kain jarik parang rusak yang juga sudah menipis kainnya. Dia telah menguras habis seluruh sisa uang logam di celengannya untuk membeli selembar tiket bus kelas ekonomi jurusan Kabupaten Wonogiri menuju pusat kota Semarang. Perjalanan darat sejauh lebih dari 100 km itu memakan waktu yang sangat panjang dan melelahkan, melewati jalanan yang berkelok-kelok tajam dan aspal bergelombang yang membuat isi perutnya terasa mual dan bergejolak hebat. Namun setiap kali rasa lelah dan pusing itu datang menyerang kepalanya, Ibu Fatimah hanya perlu menundukkan kepalanya, menatap bungkusan jajan pasar yang berada di atas pangkuannya untuk kembali mendapatkan pasokan kekuatan batin. Tepat menjelang datangnya waktu tengah hari, bus ekonomi antar kota yang ditumpanginya akhirnya melaju lambat memasuki kawasan megah Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani yang terletak di pesisir utara kota Semarang. Udara yang sangat panas dan terik matahari pantai utara langsung menyengat ganas ke permukaan kulit keriputnya saat dia melangkahkan kaki turun dari pijakan pintu bus. Hiruk-pikuk suasana bandara yang dipenuhi oleh deretan mobil-mobil mewah mengkilap dan lautan manusia yang berpakaian necis membuat wanita tua miskin dari desa itu merasa sedikit ketakutan, minder, dan sangat canggung. Namun dorongan kerinduannya jauh lebih besar dari rasa takutnya. Dia mulai berjalan tertatih-tatih menyeret kakinya mendekati area kedatangan tamu-tamu penting atau VIP yang dari jauh sudah terlihat sangat ramai dipadati oleh kerumunan banyak orang. Di pelataran aspal bandara yang luas itu, terlihat sekelompok orang berseragam rapi, beberapa pejabat daerah yang memakai tanda pengenal khusus, dan puluhan wartawan media massa yang memegang kamera besar, sedang berkerumun membentuk pagar betis manusia yang ketat. Mereka semua tampak sedang bersiap menantikan kedatangan rombongan tamu-tamu penting pembawa proyek dari ibu kota. Jantung di dalam dada Ibu Fatimah mulai berdebar berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar.
Dia memberanikan diri menerobos kerumunan barisan orang-orang berbadan besar itu dengan susah payah. Mulutnya terus bergumam meminta maaf berkali-kali saat bahunya yang kurus tak bertenaga tidak sengaja menyenggol lengan-lengan kekar di sekitarnya. Dia berjuang mati-matian mencari posisi paling depan, hingga akhirnya berhasil berdiri tepat di dekat tangga baja untuk turun dari landasan pesawat udara. Kedua matanya terus tertuju tanpa berkedip ke arah sebuah pesawat terbang berbadan besar dengan warna putih dominan dan tulisan Garuda Indonesia yang baru saja mendarat dengan sangat mulus di ujung landasan pacu. Suara deru raungan mesin jet pesawat itu bergemuruh memekakan gendang telinga, menciptakan hembusan angin yang teramat kencang, membuat kain kerudung hitam usang yang menutupi kepala Ibu Fatimah berkibar-kibar tak beraturan. Pesawat baja raksasa itu perlahan-lahan bergerak maju lalu berhenti berdiam diri tepat di depan area penyambutan VIP yang telah disiapkan. Pintu utama kabin pesawat mulai terbuka secara perlahan membelah udara, dan tangga besi berjalan mulai diturunkan merapat menempel ke sisi badan pesawat. Kerumunan orang-orang di sekeliling Ibu Fatimah serempak mulai bersorak gembira, bertepuk tangan, dan mengangkat tinggi-tinggi kamera mereka, bersiap siaga untuk segera mengabadikan momen penting tersebut. Ibu Fatimah menahan hembusan napasnya. Tangan keriputnya memegang dan mendekap bungkusan jajan pasar itu semakin erat hingga seluruh ruas jari-jarinya terlihat memutih. Air mata kerinduan yang sangat pekat mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia sudah benar-benar tidak sabar untuk bisa segera melihat wajah anak kebanggaannya, merasakan hangatnya memeluk tubuh tegap darah dagingnya, dan menyerahkan jajan pasar lezat buatannya yang dia lindungi sejak dari desa. Dia sama sekali tidak pernah menyadari bahwa pertemuan yang sangat dia damba-dambakan di bawah terik matahari aspal bandara ini akan segera berubah arah menjadi sebuah mimpi buruk yang paling mengerikan dan menghancurkan harga diri dalam sejarah hidupnya. Sebuah tragedi memilukan yang akan mendatangkan murka besar dari sang penguasa alam semesta. Bab 4. Pertemuan menyakitkan di bawah tangga pesawat. Pintu utama kabin pesawat terbang berbadan besar milik maskapai Garuda Indonesia itu akhirnya terbuka dengan sempurna, diiringi oleh suara desisan tekanan udara yang cukup keras membelah cuaca terik di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Hawa panas dari mesin jet yang masih menyala perlahan-lahan mulai membaur dengan udara pesisir utara kota Semarang yang memang sudah sangat menyengat kulit. Dari tempatnya berdiri di barisan paling depan kerumunan, jantung Ibu Fatimah berdegup dengan ritme yang semakin cepat dan tidak karuan. Mata tuanya yang sudah rabun dan dipenuhi oleh genangan air mata itu terus menatap tanpa berkedip ke arah pintu besi di atas sana, sama sekali tidak mempedulikan peluk keringat yang mengalir deras membasahi wajah keriputnya. Satu persatu, para penumpang kelas atas mulai menuruni anak tangga besi tersebut. Mereka adalah orang-orang penting yang mengenakan pakaian sangat mahal, berjalan dengan sikap penuh percaya diri dan dikawal oleh beberapa petugas keamanan berseragam gelap. Dan kemudian, tepat pada detik yang sangat mendebarkan itu, sosok yang paling ditunggu-tunggu oleh Ibu Fatimah akhirnya muncul menampakkan diri dari balik bayangan pintu pesawat. Nafas wanita tua renta itu seketika tertahan di tenggorokan. Hatinya menjerit kegirangan dengan suara yang paling keras. Itu adalah anakmu. Itu adalah Aris. Darah daging yang selama bertahun-tahun ini menghilang tanpa jejak dan kabar berita. Pemuda itu melangkah keluar dari badan pesawat dengan kepala yang tegak menantang sinar matahari. Penampilannya hari ini sungguh sangat berbeda dari anak desa kumuh yang dulu pergi menumpang kereta ekonomi. Aris mengenakan pakaian muslim pria setelan berwarna putih bersih yang dijahit dengan sangat rapi dan pas di badannya. Di atas kepalanya, bertengger sebuah peci berwarna putih yang melambangkan kesucian. Namun sungguh ironis karena hatinya penuh dengan noda kebohongan. Selembar kain sorban bermotif batik coklat tersampir dengan sangat gagah di leher dan bahu kanannya, menjuntai ke bawah terbawa hembusan angin. Senyum keangkuhan dan rasa bangga yang luar biasa menghiasi wajah tampannya saat dia mulai melambaikan sebelah tangannya ke arah kerumunan wartawan dan para pejabat daerah yang sudah menunggu di bawah. Aris merasa sedang berdiri di puncak dunia, menjadi sosok pemuda paling sukses dan paling dihormati pada hari itu. Melihat sosok anaknya yang kini terlihat begitu gagah dan bercahaya, Ibu Fatimah tidak bisa lagi membendung bendungan air mata kerinduannya. Tangis haru seketika pecah membasahi pipinya yang cekung. Seluruh rasa lelah menahan sakit di dada, seluruh penderitaan kurang tidur, dan seluruh rasa lapar yang menderanya sirna tanpa bekas.
Saat kaki Aris perlahan menuruni anak tangga terakhir dan menapakkan sepatu kulit mahalnya yang mengkilap di atas panasnya aspal bandara, Ibu Fatimah dengan sisa-sisa tenaga rentanya nekat menerobos maju. Dia menyibak barisan orang-orang berbadan tegap di sekelilingnya. Sama sekali tidak mempedulikan teguran keras dari para petugas keamanan yang mencoba menahan tubuh bungkuknya. Dengan suara parau yang bergetar hebat menahan isak tangis yang meledak, Ibu Fatimah memanggil nama anak laki-lakinya itu sekeras yang dia mampu. Aris anakku, ini ibumu nak. Ibu datang menjemputmu. Suara panggilan yang sangat menyayat hati itu terdengar melengking memecah hiruk-pikuk suasana penyambutan. Semua orang yang berada di landasan aspal itu, mulai dari para wartawan pemegang kamera, para petinggi perusahaan, hingga barisan penjabat daerah, tiba-tiba secara serempak menolehkan kepala mereka. Tatapan mata mereka semua langsung tertuju pada sosok wanita tua berpenampilan sangat kumal, mengenakan kebaya merah pudar yang penuh dengan tambalan, yang tiba-tiba saja muncul merangsek maju ke tengah-tengah acara penyambutan resmi tersebut. Mendengar suara parau yang sangat familiar itu menyebut namanya, langkah kaki Aris seketika terhenti secara mendadak, seolah-olah kakinya baru saja dipaku ke dalam aspal. Senyum angkuh dan wibawa palsu yang sejak tadi menghiasi bibirnya langsung luntur tidak bersisa, digantikan oleh raut wajah terkejut yang sangat luar biasa pucat. Matanya terbelalak lebar menatap lurus ke arah wanita tua berbaju merah yang kini berdiri hanya berjarak 1,5 meter di hadapannya. Jantung di dalam dada pemuda itu seakan-akan berhenti berdetak selama beberapa detik. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika langsung mengucur deras membasahi tengkuk dan punggung di balik baju putih mewahnya. Aris benar-benar panik tidak karuan. Pikiran di dalam kepalanya berputar dengan sangat cepat dan kacau balau. Di sekelilingnya saat ini, bos besar perusahaannya, rekan-rekan bisnis dari kalangan elit, dan para pejabat tinggi sedang berdiri memperhatikannya dengan dahi berkerut. Mereka mulai saling berbisik-bisik satu sama lain, memandang rendah dan menatap penuh rasa jijik ke arah Ibu Fatimah. Harga diri semu, gengsi setinggi langit, dan tumpukan dinding kebohongan mengenai keluarga sosialitanya yang telah Aris bangun dengan sangat susah payah selama bertahun-tahun di ibu kota, kini berada tepat di ujung jurang kehancuran yang paling memalukan. Setan kesombongan yang bertahta di hatinya kembali membisikkan racun kesombongan yang sangat mematikan ke dalam aliran darahnya. Sementara itu, Ibu Fatimah yang sama sekali tidak menyadari gejolak kepanikan di wajah anaknya, terus berjalan maju dengan langkah tertatih-tatih. Wajahnya berseri-seri penuh dengan cahaya kebahagiaan seorang ibu yang tulus. Dia mengulurkan kedua belah tangannya yang gemetar, mendekapkan bungkusan kain perca lusuh itu ke arah Aris. Ibu Fatimah meratap dengan suara yang memelas meminta pelukan. Nak, ini ibumu dari desa. Ibu bawakan jajan pasar kesukaanmu nak. Makanlah sedikit saja. Bukannya merasa tersentuh dan segera berlari memeluk tubuh ringkih wanita suci yang telah rela menggadaikan nyawa dan harta demi masa depannya, Aris justru melakukan sebuah tindakan di luar batas kewarasan manusia. Dia memalingkan wajah tampannya dengan raut muka penuh rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi. Saat tangan keriput ibunya hampir saja menyentuh kain lengan baju koko putihnya, Aris mundur selangkah dengan cepat untuk menghindar. Dengan suara bariton lantang yang sengaja dikeraskan agar bisa didengar jelas oleh para atasan dan wartawan di belakangnya, pemuda durhaka itu membentak wanita malang tersebut. Dia menyangkal darah dagingnya sendiri dengan kekejaman yang luar biasa. Pergi kamu dari sini. Saya sama sekali tidak kenal siapa kamu. Jangan berani-beraninya kamu mengaku-ngaku sebagai ibuku dasar pengemis jalanan gila. Mendengar kalimat beracun yang keluar dari mulut putra yang paling disayanginya, langkah Ibu Fatimah langsung terpaku kaku di atas aspal panas. Petir menyambar tanpa suara, seakan-akan menghantam tepat di siang bolong dan menghancurkan seluruh isi rongga dadanya menjadi debu. Matanya menatap tidak percaya ke arah wajah Aris. Dia mencoba untuk melangkah maju satu kali lagi, menangis terseduh-seduh memohon agar anaknya mau sadar dan mau sekedar mengakui keberadaan dirinya. Aris istighfar nak, ini ibumu yang membesarkanmu. Kepanikan rahasianya akan segera terbongkar di depan umum membuat Aris benar-benar gelap mata dan kehilangan seluruh sisa-sisa akal sehatnya sebagai seorang manusia yang beragama. Karena takut karirnya yang cemerlang akan hancur berantakan jika orang-orang tahu dia adalah anak seorang penjual kue keliling yang miskin,
Aris memutuskan untuk melakukan dosa besar yang kelak akan mengutuk hidupnya di dunia dan di akhirat. Saat Ibu Fatimah memaksa mendekat, Aris menatap wanita itu dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh api kebencian yang menyala-nyala. Lalu, tepat di hadapan puluhan pasang mata yang sedang menonton, tepat di bawah sorotan lensa kamera para jurnalis, Aris mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu kulit mahal itu tinggi-tinggi ke udara. Dan dengan menggunakan sekuat tenaga layaknya mengusir seekor binatang buas, pemuda itu melepaskan sebuah tendangan yang sangat keras. Tendangan brutal itu mendarat dan menghantam dengan sangat telak tepat di ulu hati dan dada wanita tua renta tersebut. Sebuah bunyi benturan tumpul terdengar sangat mengerikan membelah keheningan yang mendadak turun. Tubuh kurus kerempeng Ibu Fatimah tidak mampu menahan tenaga tendangan dari seorang pemuda dewasa. Wanita suci itu langsung terpental jauh ke arah belakang. Tubuhnya melayang sesaat sebelum akhirnya terhempas dengan sangat keras, mencium kasarnya permukaan aspal bandara yang mendidih tersengat matahari. Bungkusan kain perca yang selalu dia dekap erat sejak dari kampung itu terlepas dari pelukannya, terlempar tinggi ke udara, lalu jatuh berdebum hingga ikatan simpulnya terlepas. Isinya tumpah berserakan kemana-mana. Kue getuk, tiwul, dan serabi yang dibuat dengan tetesan keringat dan derai air mata cinta tanpa pamrih itu, kini hancur lebur berserakan dan siap terinjak-injak di bawah sol sepatu orang-orang yang berhati mati. Ibu Fatimah terbaring lemah di atas aspal panas, menjerit tertahan menahan rasa sakit luar biasa yang meremukan tulang rusuknya. Namun, rasa sakit fisik di dadanya itu sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hancurnya hati nurani seorang ibu yang baru saja dibunuh secara sadis oleh anak kandungnya sendiri di depan keramaian dunia. Udara di sekitar kawasan bandara seketika berubah haluan menjadi sangat dingin, kaku, dan teramat mencekam. Kesunyian yang sangat mematikan tiba-tiba menyelimuti seluruh kerumunan manusia di sana. Alam semesta terdiam menahan nafas, bersiap menyaksikan bagaimana murka Allah Sang Maha Adil akan segera turun meratakan tanah kesombongan anak manusia yang durhaka. Keheningan yang teramat mencekam seketika menyelimuti seluruh pelataran aspal Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani di kota Semarang. Suara deru mesin pesawat yang tadinya bising seolah-olah lenyap ditelan bumi. Waktu seakan berhenti berdetak. Ribuan pasang mata manusia yang berada di lokasi kejadian terbelalak lebar, menatap tidak percaya pada pemandangan mengerikan yang baru saja terjadi tepat di depan hidung mereka. Sesosok wanita tua renta yang tubuhnya sekurus ranting kering, kini tergeletak meringkuk tak berdaya di atas aspal yang mendidih tersengat terik matahari. Di sekeliling tubuh rentanya, berserakan hancur kepingan jajan pasar tradisional seperti getuk dan serabi yang telah dia buat dengan tetesan air mata darah. Ibu Fatimah merintih tertahan, memegangi tulang rusuk dadanya yang terasa seakan-akan remuk redam akibat hantaman benda tumpul yang luar biasa keras. Tendangan brutal dari kaki kanan anak kandungnya sendiri itu tidak hanya menghancurkan fisiknya, tetapi juga meremukkan setiap kepingan hati nuraninya sebagai seorang ibu. Napasnya tersengal-sengal, pandangannya berkunang-kunang, dan setetes darah segar berwarna merah pekat mulai mengalir pelan dari sudut bibirnya yang pucat pasi. Namun di tengah rasa sakit yang tidak tertahankan itu, bibir keriput Ibu Fatimah masih saja bergerak-gerak pelan merapal untaian doa. Dia sama sekali tidak mengutuk anaknya. Dia justru menangis terisak-isak memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Ya Allah, ampuni dosa anak hamba, jangan hukum dia ya Allah. Sementara itu, Aris yang baru saja melakukan dosa paling besar dan tidak termaafkan di muka bumi, justru berdiri tegak dengan dada membusung. Wajah tampannya sama sekali tidak menyiratkan rasa penyesalan sedikitpun. Setan kesombongan telah benar-benar menguasai seluruh aliran darah di tubuhnya. Dengan gerakan tangan yang sangat angkuh, pemuda durhaka itu merapikan kerah baju koko putih mewahnya yang sedikit berantakan. Dia kemudian memutar balik tubuhnya, menatap ke arah jajaran direktur utama perusahaannya dan para pejabat daerah yang masih berdiri mematung dengan mulut terbuka karena syok berat. Dengan senyum sinis yang sangat dipaksakan, Aris mencoba menutupi kebusukannya dengan merangkai sebuah kebohongan baru. Dia berbicara dengan suara lantang dan penuh percaya diri. Mohon maaf sebesar-besarnya bapak-bapak sekalian atas gangguan kecil barusan. Orang gila jalanan ini tiba-tiba saja merangsek masuk dan mau menyerang saya. Mari kita segera menuju bus tamu kehormatan. Pendingin ruangannya sudah menyala dan hidangan siang sudah menunggu kita semua.
Namun sungguh malang nasib pemuda sombong itu. Dia mengira uang dan kedudukan bisa menutupi segalanya. Dia lupa bahwa kebenaran selalu memiliki cara sendiri untuk menunjukkan wajah aslinya. Kamera-kamera milik puluhan wartawan yang sejak tadi bersiap sedia, ternyata telah berhasil merekam setiap detik kejadian biadab tersebut dengan resolusi gambar yang sangat tajam. Kilatan lampu kilat dari kamera wartawan kini menyambar-nyambar dengan beringas, bukan untuk mengabadikan kesuksesan Aris, melainkan untuk merekam wajah seorang monster berwujud manusia. Suara bisik-bisik penuh kutukan mulai terdengar menggemuruh dari mulut kerumunan orang. Tatapan mata para petinggi perusahaan yang tadinya penuh rasa hormat, kini seketika berubah 180 derajat menjadi tatapan mata penuh rasa jijik dan kemarahan yang meluap-luap. Direktur utama perusahaan tempat Aris bekerja, seorang pria parubaya yang sangat menjunjung tinggi nilai moral dan agama, melangkah maju dengan wajah memerah pada menahan amarah. Beliau menunjuk tepat ke depan wajah Aris dengan jari telunjuk yang gemetar. Suara direktur itu menggelegar keras membelah udara panas bandara. Kamu sungguh manusia berhati iblis Aris. Saya mendengar dengan jelas wanita tua itu memanggil namamu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana wajah kalian berdua memiliki kemiripan. Kamu tega menendang wanita tua yang sangat mungkin adalah ibu kandungmu sendiri hanya demi sebuah gengsi murahan. Orang yang tega menginjak-injak ibunya sendiri, pasti akan dengan sangat mudah menginjak-injak dan mengkhianati perusahaan ini. Mulai detik ini juga, kamu saya pecat dengan tidak hormat. Jangan pernah lagi kamu menampakkan wajah busukku di hadapan saya. Kalimat pemecatan yang diucapkan langsung oleh atasan tertingginya itu menghantam telinga Aris bagaikan sambaran petir di siang bolong. Mata pemuda itu terbelalak ngeri. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga rasanya mau pecah. Seluruh kerajaan duniawi, harta kekayaan, dan jabatan prestisius yang dia bangun dengan susah payah di atas tumpukan kebohongan selama bertahun-tahun, kini runtuh hancur berantakan menjadi debu hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Wajah Aris seketika berubah menjadi sangat pucat, seputih kertas kosong. Dia mencoba membuka mulutnya untuk membela diri, namun lidahnya tiba-tiba terasa keluh dan kaku. Dan tepat pada saat keangkuhan Aris hancur lebur di hadapan manusia, murka dari penguasa alam semesta pun akhirnya turun dengan cara yang sangat mengerikan. Langit kota Semarang yang tadinya cerah dan sangat terik membakar kulit, secara tiba-tiba dan sangat tidak wajar berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam pekat bergulung-gulung bergulir dengan kecepatan luar biasa dari arah Laut Jawa, menutupi seluruh cahaya matahari. Angin puting beliung kecil tiba-tiba terbentuk entah dari mana, berhembus sangat kencang menyapu area landasan pacu pesawat, menerbangkan debu dan kerikil tajam hingga membuat pandangan semua orang menjadi kabur. Suara gemuruh guntur berdentum sangat keras di atas awan, seolah-olah malaikat pembawa azab sedang menabuh genderang perang. Di tengah kepanikan dan perubahan cuaca yang sangat ekstrim itu, sebuah kejadian fatal yang tak terduga mulai mengintai nyawa Aris. Sekitar 50 meter dari tempat Aris berdiri mematung, sebuah kendaraan alat berat pengangkut bagasi kargo pesawat yang ukurannya sangat besar dan terbuat dari besi baja padat, sedang melaju menuruni area jalan miring. Kendaraan berat yang sedang menarik 3 gerbong penuh muatan koper seberat puluhan ton itu tiba-tiba saja mengalami kerusakan mesin dan remblong yang sangat parah secara mendadak. Sopir kendaraan kargo itu berteriak-teriak panik dari dalam kabin, membunyikan klakson dengan sangat keras berulang-ulang kali sambil melambaikan tangan keluar jendela, memberi peringatan agar semua orang menyingkir dari jalur maut tersebut. Orang-orang yang berada di landasan aspal seketika berhamburan berlari menyelamatkan diri masing-masing sambil menjerit ketakutan. Kerumunan wartawan dan pejabat langsung kocar-kacir mencari tempat perlindungan yang aman. Namun anehnya, di saat semua orang berlari menghindar, kedua kaki Aris justru terasa seolah-olah dipaku kuat ke dalam aspal bandara. Pemuda itu sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya 1 sentimeter pun. Seluruh tubuhnya mendadak menjadi kaku dan lumpuh. Dia hanya bisa berdiri mematung dengan mata melotot ngeri, menatap ke arah mesin baja raksasa seberat puluhan ton yang meluncur bebas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Suara derit ban berdecit bergesekan dengan aspal dan bau karet terbakar memenuhi udara. Namun kendaraan pembawa maut itu tidak juga berhenti. Dalam hitungan detik yang terasa sangat melambat, moncong depan kendaraan kargo baja itu menghantam tubuh Aris dengan kekuatan penuh yang sangat brutal.
Bunyi tabrakan benda keras terdengar sangat memekakan telinga, disusul oleh suara derak tulang manusia yang patah berkeping-keping secara bersamaan. Hantaman keras itu mengenai secara telak tepat di bagian kaki kanan Aris. Ya, kaki kanan yang baru saja beberapa menit lalu dia gunakan untuk menendang dada ibu kandungnya tanpa ampun. Tubuh Aris terpental kuat ke udara bagaikan sebuah boneka kain usang yang dibuang, berputar beberapa kali sebelum akhirnya terhempas jatuh membentur kerasnya permukaan aspal dengan posisi yang sangat mengenaskan. Darah segar seketika menyembur keluar seperti air mancur, menodai pakaian putih mewahnya menjadi merah mengerikan. Tulang paha dan betis kanannya remuk redam, menembus keluar dari balik lapisan daging dan kulitnya. Rasa sakit yang teramat sangat dahsyat, jutaan kali lipat lebih menyakitkan dari rasa sakit yang dirasakan oleh ibunya, kini meledak menghancurkan setiap saraf di otak Aris. Jeritan kesakitan yang sangat panjang dan melengking keluar dari tenggorokan Aris, menggema menyaingi suara guntur di langit. Tolong, tolong saya. Kaki saya hancur. Aris meronta-ronta di atas aspal panas sambil memegangi kakinya yang kini bentuknya sudah tidak karuan. Dia menangis meraung-raung bagaikan binatang yang sedang disembelih. Pemandangan kesombongan yang mengkilap beberapa saat yang lalu, kini telah berubah total menjadi pemandangan azab yang sangat menjijikkan dan mengerikan. Tidak ada satu orang pun dari kerumunan pejabat atau wartawan yang berani maju untuk menolongnya. Mereka semua hanya berdiri ngeri dari kejauhan, menyaksikan langsung bagaimana balasan kontan dari Allah bekerja dengan sangat presisi. Dan hal yang paling menyayat hati dari tragedi itu adalah, dari tempatnya terkapar bersimbah darah dan menahan sakaratul maut, mata Aris menatap nanar ke arah depan. Tepat di depannya, berjarak hanya beberapa langkah saja, terbaring tubuh rentan Ibu Fatimah yang juga sedang terluka parah akibat perbuatannya. Wanita tua yang bajunya sudah kotor oleh debu dan sisa makanan itu, dengan sisa tenaga terakhirnya, justru berusaha mengesot dan merangkak maju melintasi aspal panas mendekati tubuh anaknya yang hancur. Meskipun dadanya sesak dan darah mengalir dari mulutnya, air mata cinta seorang ibu tetap mengalir deras. Ibu Fatimah merangkak perlahan, mengulurkan tangan keriputnya yang gemetar, berniat untuk memeluk tubuh anaknya yang sedang sekarat menerima azab nyata dari langit. Tepat pada detik itulah, di tengah rasa sakit yang mencabik-cabik nyawanya, Aris baru menyadari betapa besar dosa dan kebodohannya. Namun sayang seribu sayang, pintu taubat sepertinya sudah mulai tertutup rapat. Bab 6. Penyesalan terlambat dan darah yang menyatukan. Pemandangan di atas landasan aspal Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Kota Semarang pada siang hari itu sungguh mengiris hati siapapun yang masih memiliki nurani. Angin puting beliung kecil yang tadinya mengamuk menerbangkan debu dan kerikil perlahan-lahan mulai mereda, menyisakan sebuah tragedi memilukan yang akan selalu membekas dalam ingatan. Aris, pemuda yang beberapa menit lalu berdiri dengan keangkuhan setinggi langit, kini terkapar tak berdaya bersimbah darah. Kaki kanannya hancur berkeping-keping terlindas roda besi baja kendaraan kargo seberat puluhan ton. Tulang paha dan betisnya mencuat keluar menembus kulit, menciptakan genangan darah segar yang terus melebar membasahi aspal yang mendidih. Jeritan kesakitannya yang menyayat hati terdengar bersahut-sahutan dengan suara guntur di langit yang masih gelap gulita. Di tengah rasa sakit yang luar biasa dahsyat mencabik-cabik setiap saraf di tubuhnya, pandangan mata Aris mulai mengabur. Namun di sela-sela pandangannya yang berbayang, dia melihat sebuah pergerakan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak untuk kedua kalinya. Dari jarak hanya beberapa meter di depannya, sesosok wanita tua renta yang baru saja dia tendang dengan brutal, sedang merangkak dengan susah payah mendekatinya. Ibu Fatimah, dengan kebaya merah pudar yang kini kotor oleh debu aspal dan noda darah, mengesot perlahan-lahan menyeret tubuh ringkihnya yang juga terluka parah. Tendangan keras dari Aris sebelumnya telah mematahkan beberapa tulang rusuk sang ibu, membuat setiap tarikan napas wanita tua itu terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum tajam. Darah segar menetes dari sudut bibirnya yang pucat, jatuh menodai kain jarik parang rusak yang dia kenakan. Namun sungguh luar biasa kekuatan cinta seorang ibu. Ibu Fatimah sama sekali tidak mempedulikan rasa sakit yang meremukkan dadanya sendiri. Matanya yang rabun terus menatap lurus ke arah Aris dengan tatapan penuh kepanikan dan kasih sayang yang tidak terbatas. Dia merangkak melintasi aspal yang panas membakar kulit telapak tangannya.
Mulutnya yang bergetar hebat terus merintih memanggil-manggil nama anak sematawayangnya. Ya Allah Aris anakku, bertahannya nak, ibu datang, ibu ada di sini untukmu. Rintihan itu bukanlah rintihan kemarahan, melainkan rintihan seorang ibu yang hatinya hancur berkeping-keping melihat darah dagingnya meregang nyawa. Melihat pengorbanan dan ketulusan luar biasa dari wanita yang baru saja dia buang dan dia hina di depan umum. Seluruh dinding kesombongan di dalam hati Aris seketika runtuh rata dengan tanah. Tabir kegelapan yang selama ini menutupi mata batinnya langsung terkoyak. Rasa gengsi, ambisi duniawi, dan rasa malu akan asal-usulnya tiba-tiba saja menguap lenyap tanpa sisa. Setan kesombongan yang bertahta di aliran darahnya lari terbirit-birit, meninggalkan Aris sendirian dalam kubangan penyesalan yang teramat dalam dan sangat menyiksa. Pemuda itu kini baru menyadari betapa bodoh, betapa kejam, dan betapa durhakanya dia selama ini. Dia telah menukar surga di bawah telapak kaki ibunya demi sebuah kehormatan palsu yang hancur dalam sekejap mata. Ibu Fatimah akhirnya berhasil meraih tubuh Aris. Dengan tangan keriputnya yang gemetar dan berlumuran debu, wanita tua itu mengangkat kepala anaknya yang berat, memangkunya dengan sangat lembut di atas pahanya yang kurus. Air mata Ibu Fatimah jatuh menetes deras, bercampur dengan peluh dan darah yang membasahi wajah tampan Aris. Dia membelai rambut anaknya dengan penuh kasih sayang, persis seperti yang sering dia lakukan saat Aris masih kecil dan menangis karena terjatuh di halaman rumah mereka di desa. Aris menatap wajah ibunya yang penuh keriput dan penderitaan itu dari jarak yang sangat dekat. Hatinya menjerit meraung-raung merutuki kebodohannya sendiri. Air mata penyesalan yang sangat panas mulai mengalir deras dari kedua sudut matanya. Dia mencoba untuk membuka mulutnya, ingin mengucapkan kata maaf, namun kerongkongannya terasa tercekat oleh darah dan rasa sakit. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Aris memaksakan diri untuk berbicara. Suaranya terdengar sangat parau, bergetar, dan hampir menyerupai bisikan angin. Ibu, maafkan Aris bu. Aris anak durhaka. Aris pantas mati. Sakit sekali bu. Mendengar rintihan penuh penyesalan dari anaknya, Ibu Fatimah justru semakin terseduh-seduh. Dia memeluk erat kepala anaknya, tidak peduli dengan darah kental yang mengotori pakaiannya. Tidak nak, kamu tidak boleh mati. Ibu sudah memaafkanmu sejak dulu. Kamu tetap anak ibu yang paling ibu sayang. Jangan tinggalkan ibu sendirian nak. Ibu tidak sanggup. Ibu Fatimah mendekatkan bibirnya ke telinga Aris, membisikkan kalimat syahadat dan untayan doa-doa keselamatan, berharap Allah mengampuni dosa besar anak lelakinya tersebut. Kerumunan orang yang tadinya hanya berdiri mematung dari kejauhan, kini mulai perlahan-lahan berani mendekat. Para wartawan menurunkan kamera mereka, tidak sanggup lagi merekam pemandangan yang terlalu menyayat hati ini. Beberapa pejabat daerah dan mantan atasan Aris meneteskan air mata, menjadi saksi bisu bagaimana azab kontan langsung dibayar tuntas oleh alam semesta, sekaligus menjadi saksi betapa luasnya samudera pemaafan seorang ibu. Tidak lama kemudian, suara sirine mobil ambulans memecah keheningan yang mencekam, meraung-raung dari arah pintu gerbang utama bandara. Beberapa petugas medis berseragam putih langsung berhamburan berlari membawa tandu dorong dan peralatan pertolongan pertama. Suasana kembali berubah menjadi sangat panik dan kacau. Para petugas medis dengan cepat memeriksa kondisi kaki Aris yang hancur parah. Mereka membebat luka-lukanya dengan perban tebal untuk menghentikan pendarahan hebat yang terus keluar. Saat petugas medis berusaha memindahkan tubuh Aris ke atas tandu, pemuda itu meronta menahan sakit sambil terus menggenggam erat ujung kain kebaya ibunya. Dia tidak mau dilepaskan. Dia sangat ketakutan jika Allah akan mencabut nyawanya saat ini juga. Sementara dia belum sempat mencuci kakinya dengan air mata permohonan ampun yang sesungguhnya. Petugas medis yang melihat kejadian itu merasa sangat terharu. Akhirnya memutuskan untuk membawa Ibu Fatimah ikut serta di dalam satu mobil ambulans yang sama. Mobil ambulans itu langsung melesat dengan kecepatan penuh meninggalkan pelataran bandara, membelah kepadatan lalu lintas jalan raya kota Semarang dengan suara sirine yang terus meraung meminta jalan. Tujuan mereka adalah fasilitas gawat darurat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Di dalam ruang ambulans yang sempit dan berbau obat-obatan menyengat itu, suasana terasa sangat menegangkan. Alat pendeteksi detak jantung terus berbunyi dengan ritme yang sangat cepat dan tidak beraturan.
Aris terus mengerang kesakitan. Matanya mulai terpejam karena dia sudah kehilangan terlalu banyak darah segar. Tangannya yang dingin dan pucat terus digenggam dengan sangat erat oleh tangan keriput Ibu Fatimah. Wanita tua itu tidak henti-hentinya membisikkan kata-kata penenang ke telinga anaknya. Meskipun dia sendiri saat ini sedang menahan rasa sakit luar biasa di bagian dadanya akibat tulang rusuk yang patah. Napas Ibu Fatimah mulai terdengar tersengal-sengal dan pendek-pendek. Wajahnya yang keriput kini berubah warna menjadi seputih kapas. Pendarahan dalam di rongga dadanya akibat tendangan keras tadi diam-diam mulai menggerogoti kekuatan hidupnya dari dalam. Namun matanya tidak pernah sekalipun terlepas dari wajah pucat Aris. Di dalam hatinya, Ibu Fatimah terus merapal doa pertukaran nyawa. Ya Allah, biarkan hamba yang menanggung seluruh rasa sakit anak hamba. Ambillah nyawa hamba ya Allah. Tapi biarkan anak hamba tetap hidup untuk menebus dosa-dosanya di dunia. Setibanya di depan lobi instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, puluhan perawat dan dokter jaga sudah bersiaga penuh. Pintu belakang ambulans dibuka dengan kasar. Tandu dorong Aris langsung ditarik keluar dengan sangat tergesa-gesa. Ibu Fatimah mencoba bangkit berdiri untuk mengikuti langkah cepat para dokter yang membawa anaknya menyusuri lorong rumah sakit yang dingin bersinar terang. Namun baru 2 langkah dia berjalan tertatih menyusul tandu tersebut. Tubuh rentanya tiba-tiba terhuyung hebat. Pandangannya menjadi gelap gulita. Rasa sakit yang mematikan meledak di dalam rongga dadanya. Darah segar dalam jumlah yang cukup banyak tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya, membasahi lantai ubin rumah sakit yang berwarna putih bersih. Ibu Fatimah akhirnya jatuh pingsan tak sadarkan diri. Tubuhnya ambruk membentur lantai lorong tepat saat pintu ganda ruang operasi utama tertutup rapat memisahkan raga dirinya dengan raga Aris anak kesayangannya. Bab 7. Penyesalan abadi dan kepergian sang bidadari. Di dalam ruang operasi bedah utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, suasana terasa sangat mencekam dan terus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Lampu sorot bedah bundar yang sangat terang menyinari raga Aris yang kini terbaring kaku tidak sadarkan diri di bawah pengaruh obat bius total. Para dokter spesialis bedah tulang bekerja dengan sangat keras menutupi kepanikan, berusaha keras menyatukan kembali serpihan tulang kaki pemuda itu. Namun takdir telah menuliskan garis hukuman yang tidak bisa lagi dihapus oleh tangan manusia. Kerusakan pada kaki kanan Aris terlampau parah. Tulang dan pembuluh darah utamanya hancur total tergiling roda baja. Demi menyelamatkan nyawanya dari infeksi mematikan yang menyebar cepat, tim dokter pada akhirnya harus mengambil sebuah keputusan yang paling berat. Malam itu juga, kaki kanan Aris yang penuh dosa itu dipotong hingga sebatas pangkal paha. Sementara itu di ruangan gawat darurat yang lain, tim dokter juga sedang berjuang mati-matian menyelamatkan nyawa Ibu Fatimah. Kondisi wanita tua renta itu jauh lebih kritis dari yang diperkirakan. Tendangan brutal dari anak kandungnya sendiri telah mematahkan 3 tulang rusuk kanannya, dan serpihan tulang yang tajam itu telah menusuk dalam dan merobek organ paru-parunya. Pendarahan hebat terjadi di dalam rongga dadanya, membuat setiap usaha untuk memompa oksigen ke dalam tubuhnya menjadi sia-sia belaka. Wajah Ibu Fatimah terlihat seputih kain kafan, matanya terpejam rapat. Namun dari celah bibirnya yang membiru, dia terus-menerus menggumamkan kata ampunan untuk putra semata wayangnya. Menjelang waktu subuh, saat suara azan mulai berkumandang sayup-sayup dari masjid rumah sakit, Aris perlahan-lahan mulai membuka kedua matanya di dalam ruang perawatan intensif yang sangat dingin. Bau obat-obatan kimia yang sangat menyengat langsung menusuk indera penciumannya. Alat pendeteksi detak jantung berbunyi beraturan di samping kepalanya. Saat kesadarannya mulai terkumpul, hal pertama yang dia rasakan adalah rasa sakit yang luar biasa dahsyat menyengat sekujur tubuhnya, diikuti oleh sebuah kejanggalan yang teramat mengerikan di bagian bawah tubuhnya. Aris mencoba menggerakkan kaki kanannya, namun kakinya sama sekali tidak merespon. Dengan tangan gemetar yang masih terpasang selang infus, dia menyibakkan selimut putih yang menutupi tubuhnya. Sebuah jeritan keputusasaan seketika meledak dari kerongkongan Aris memecah keheningan ruangan itu. Matanya terbelalak lebar menatap bagian bawah panggul kanannya yang kini hanya menyisakan balutan perban tebal tanpa ada wujud kakinya lagi. Kesombongannya yang setinggi langit seketika runtuh berhamburan rata dengan lantai. Dia menangis meraung-raung, memukuli dadanya sendiri dengan sisa tenaga yang dia miliki.
Bayangan detik-detik saat dia menendang dada ibunya terbayang kembali dengan sangat jelas di pelupuk matanya. Inilah bayaran tunai dari Allah. Inilah azab nyata yang dikirimkan langsung untuk menghancurkan keangkuhannya. Seorang perawat wanita parubaya segera berlari masuk ke dalam ruangan untuk menenangkan Aris. Sambil terseduh-seduh, Aris mencengkram erat lengan baju perawat tersebut. Dengan suara yang sangat parau dan dipenuhi oleh air mata darah, pemuda cacat itu memohon untuk segera diberitahu mengenai kondisi ibunya. "Suster, tolong saya. Di mana ibu saya, suster? Saya mau bertemu ibu saya. Saya harus minta maaf kepadamu. Tolong bawa saya ke sana." Perawat itu menatap Aris dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh rasa iba dan kesedihan yang mendalam. Dengan suara lembut namun bergetar, perawat itu menjelaskan bahwa Ibu Fatimah saat ini sedang berada di ruang pemulihan kritis di ujung lorong, dan dokter menyatakan bahwa harapan hidup wanita tua itu sangatlah kecil. Mendengar kenyataan pahit tersebut, Aris seolah-olah ditusuk oleh ribuan pedang tajam tepat di jantungnya. Dia tidak peduli lagi dengan rasa sakit akibat jahitan operasinya yang masih basah. Dia memohon dan mengemis dengan sangat memelas, menyembah-nyembah kaki sang perawat agar mau meminjamkan sebuah kursi roda dan membawanya menemui sang ibu. Karena tidak tega melihat hancurnya hati pemuda itu, sang perawat akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Dengan sangat hati-hati, perawat itu memindahkan tubuh Aris yang kini tidak lagi utuh ke atas sebuah kursi roda, lalu mendorongnya keluar menyusuri lorong rumah sakit yang sepi dan terasa sangat panjang. Saat pintu ruang pemulihan itu terbuka perlahan, Aris merasakan dadanya sesak seakan kehabisan pasokan udara. Di atas ranjang besi pasien, tergolek tubuh sangat kurus pahlawan hidupnya, Ibu Fatimah. Berbagai macam selang plastik dan kabel menempel di sekujur tubuh rentanya yang malang. Mesin bantu pernapasan berdesis pelan naik turun, memompa udara ke dalam paru-parunya yang telah hancur oleh ulah anak kandungnya sendiri. Aris meminta perawat untuk menghentikan kursi rodanya tepat di samping ranjang ibunya. Dengan bersusah payah, Aris menjatuhkan tubuhnya dari atas kursi roda, bersimpuh di lantai rumah sakit yang dingin, dan menempelkan wajahnya yang basah oleh air mata ke punggung tangan keriput ibunya. "Ibu, bangun Bu. Ini Aris Bu. Aris mohon ampun sama Ibu. Aris anak durhaka. Aris iblis Bu. Hukum Aris Bu. Pukuli Aris Bu. Jangan tinggalkan Aris sendirian." Tangisan Aris terdengar sangat menyayat hati, menggema di dalam ruangan putih tersebut. Rintihan penyesalan yang teramat dalam itu seolah-olah mampu menembus alam bawah sadar Ibu Fatimah. Perlahan-lahan, kelopak mata wanita tua yang sudah sangat keriput itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dia menolehkan kepalanya yang terasa sangat berat ke arah suara tersebut. Mata rabunnya menatap wajah anaknya yang kini hancur oleh penyesalan, lalu pandangannya turun ke arah bawah, menatap celana rumah sakit Aris yang kini kempes tanpa kaki kanan. Bukannya marah atau menyimpan dendam atas perbuatan keji yang telah menghancurkan paru-parunya, air mata justru mengalir deras dari sudut mata Ibu Fatimah. Dia merasakan sakit yang berkali-kali lipat lebih perih melihat keadaan anaknya yang cacat. Dengan sisa-sisa kekuatan terakhir yang dihembuskan oleh malaikat kehidupan kepadanya, Ibu Fatimah mengangkat tangan kanannya yang bergetar hebat, lalu membelai lembut rambut dan pipi anak kesayangannya. Belayan itu terasa sangat hangat, persis seperti belayan kasih sayang puluhan tahun yang lalu di gubuk bambu mereka. "Jangan menangis anakku sayang. Kamu tetap Aris kebanggaan ibu. Ibu tidak pernah marah kepadamu nak. Sejak kamu lahir ke dunia ini, ibu sudah memaafkan seluruh kesalahanmu nak." Suara Ibu Fatimah terdengar sangat pelan, nyaris menyerupai bisikan angin yang berhembus menembus dedaunan. Wanita tua itu memaksakan sebuah senyuman yang sangat tulus di bibirnya yang pucat pasi. Sebuah senyuman terindah yang pernah dilihat oleh Aris seumur hidupnya. "Ingatlah Allah nak, sholatlah yang rajin, jadilah anak yang baik, ibu selalu menyayangimu." Tepat setelah kalimat suci itu selesai terucap dari bibirnya, tangan keriput Ibu Fatimah yang sedang membelai pipi Aris tiba-tiba terjatuh lemas membentur sisi ranjang. Garis hijau bergelombang di layar mesin pendeteksi detak jantung seketika berubah menjadi sebuah garis lurus yang tidak terputus, diiringi oleh bunyi nyaring panjang yang sangat memekakan telinga. Dada Ibu Fatimah berhenti bergerak untuk selama-lamanya. Bidadari tanpa sayap dari desa Pracimantoro itu telah menghembuskan napas terakhirnya,
pergi meninggalkan dunia fana yang penuh dengan kekejaman ini, kembali ke pelukan kasih sayang Allah dengan membawa serta seluruh penderitaannya. Jeritan kesakitan Aris seketika meledak menggetarkan seluruh kaca jendela rumah sakit. Tidak ibu. Jangan pergi bu. Aris mohon kembalilah bu. Pemuda cacat itu meraung-raung seperti orang gila. Memeluk erat tubuh ibunya yang mulai mendingin kaku. Dia menciumi wajah ibunya berkali-kali, menumpahkan lautan air mata penyesalan yang tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu. Seluruh perawat dan dokter yang berjaga di luar ruangan ikut menangis terseduh-seduh menyaksikan akhir dari kisah kelam ini. Aris kini benar-benar telah kehilangan segalanya. Jabatan mewahnya musnah, kaki kanannya hilang, dan yang paling menyakitkan, dia harus hidup membawa beban dosa seumur hidup karena telah membunuh satu-satunya manusia yang mencintainya tanpa syarat. 1 tahun lamanya waktu telah berlalu sejak tragedi memilukan di landasan aspal itu. Di sebuah pemakaman umum yang sunyi di ujung desa Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, seorang pria muda terlihat sedang duduk di atas kursi roda lusuh tepat di samping sebuah gundukan tanah makam yang terawat rapi. Pria itu adalah Aris. Wajah tampannya kini terlihat jauh lebih tua dari usianya, dipenuhi oleh guratan-guratan kesedihan yang tidak pernah pudar. Dia mengenakan pakaian koko yang sederhana, dan di atas pangkuannya, tergeletak sebuah kain perca bermotif batik tua yang sudah dicuci bersih, kain yang dulu digunakan ibunya untuk membungkus jajan pasar kesukaannya. Setiap hari tanpa pernah absen sekalipun, Aris akan datang mengunjungi makam ibunya untuk membacakan ayat suci Al-Quran dari terbit matahari hingga menjelang sore hari. Air matanya selalu menetes membasahi batu nisan bertuliskan nama ibunya setiap kali dia teringat akan tendangan biadab yang pernah dia lakukan. Dia merawat makam ibunya dengan tangannya sendiri, mencabuti rumput liar, dan menaburkan bunga melati segar. Kehidupan mewahnya di Jakarta hanyalah sebuah kenangan pahit yang sangat dia benci. Aris menghabiskan seluruh sisa umurnya di desa asalnya, hidup dalam kesederhanaan sambil terus memohon ampunan kepada Allah di setiap sujud panjangnya. Penyesalannya akan terus menjadi api yang membakar batinnya, namun di balik semua rasa sakit itu, Aris akhirnya menemukan jalan pulang yang sesungguhnya menuju cahaya ilahi, sebuah pelajaran berharga yang harus ditebusnya dengan harga yang teramat sangat mahal.